Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Aru Armando, Kepala Kantor Wilayah 3 KPPU Bandung. Dan seperti biasa, kita akan sampaikan rangkuman berita dan atau kegiatan yang dilakukan oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selama sepekan ke belakang. Dan seperti yang sudah kita sampaikan bahwa pada program ini sumber berita yang kita bacakan atau kegiatan yang kita sampaikan adalah berasal dari halaman resmi medsos KPPU dan juga didukung oleh sumber-sumber resmi yang lain. Di antaranya adalah website resmi KPPU yang beralamat di www.kppu.go.id. Oke, mari kita akan mulai. Dimulai pada hari Selasa pada tanggal 11 Agustus tahun 2020 ada tiga agenda sidang yang disampaikan di hari itu. Pertama adalah sidang pemeriksaan lanjutan atas dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Kalms South Kalimantan Semen dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam agenda atau persidangan tersebut dilakukan pemeriksaan saksi, dan yang hadir pada persidangan tersebut seperti yang disampaikan dalam akun medsos KPPU adalah SVP Sales PT Semen Indonesia Tbk atau Semen Indonesia Group. Kemudian agenda sidang lainnya digelar untuk pemeriksaan 3 saksi pada perkara nomor 25/KPPU-I 2019 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 terkait tender atau lelang peningkatan dan pelebaran jalan Tanjung Padan Simpang 4 dalam kurung paket 2 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung APBD tahun anggaran 2018. Kemudian masih di hari yang sama ada sidang perkara untuk perkara nomor 31 KPPU-I 2019 terkait dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penjualan pelumas sepeda motor. Kemudian pada hari berikutnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020, KPPU kembali menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi atas 2 perkara tender ya. Pertama adalah perkara nomor 22/KPPU-I 2019 terkait tender pelelangan umum paket kerja lanjutan pengembangan jaringan air bersih dalam kurung multi years Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur APBD tahun anggaran 2015-2016. Sementara pada perkara nomor 25/KPPU-I 2019 terkait tender atau lelang peningkatan dan pelebaran jalan Tanjung Pandan Simpang 4 dalam kurung paket 2 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD tahun 2018. Majelis komisi terdiri dari Bapak Afif Hasbullah selaku Ketua Majelis serta Bapak Guntur Syah Putra Saragih dan Ibu Dini Melani masing-masing menjadi anggota Majelis Komisi. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini yang menarik ya, KPPU menjalankan sidang dengan melalui mekanisme daring atau melalui pemeriksaan secara elektronik untuk 4 perkara tender pada hari itu dilakukan sekaligus. Pertama adalah perkara nomor 22/KPPU-I 2019 dipimpin oleh Majelis Komisi Bapak Yudi Hidayat selaku Ketua Majelis serta Bapak Chandra Setiawan dan Bapak Kurnia Toha masing-masing menjadi anggota Majelis Komisi terkait tender pelelangan umum paket kerja lanjutan pengembangan jaringan air bersih atau multi years
Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur APBD tahun anggaran 2015 dan 2016. Pada sidang tersebut dihadirkan ahli di bidang hukum dan ahli memberikan penjelasan terkait dengan indikasi dan pembuktian persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha. Kemudian sidang lainnya juga menghadirkan ahli, yaitu untuk perkara nomor 25 KPPUI 2019 terkait tender atau lelang peningkatan dan pelebaran jalan Tanjung Pandan Simpang 4 paket 2 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD tahun anggaran 2018. Adapun ahli yang hadir terdiri dari pengurus Masyarakat Telematika Indonesia, pihak dari LKPP, serta salah satu dosen Fakultas Teknik dari Universitas Islam Indonesia. Sementara itu, dua sidang berjalan dengan agenda terkait penyampaian dan tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran atau LDP. Sidang perkara nomor 30 KPPUL 2019 terkait tender pembangunan ruas Ngajam Apulea segmen 3 Desa Ngajam Apulea pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara. Sumber dananya adalah APBD tahun anggaran 2018 sampai 2020. Kemudian ada sidang perkara nomor 04 KPPUL 2020 terkait tender pekerjaan pembangunan rumah sakit rujukan Satker Langsa Daerah Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Nah, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 di laman resminya KPPU mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-59. Dan oleh karena itu kami dari Pod Country juga mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-59. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Praja Muda Karana, jadilah generasi masa depan yang dapat membangun harapan dan mencerahkan untuk Indonesia maju. Dan pada hari yang sama di laman medsos KPPU untuk hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 diinformasikan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU atas dua perkara keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham yang melibatkan PT Lumbung Kapital anak usaha PT Bumi Resources. Dan untuk selengkapnya dapat dibaca oleh sobat kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada di siaran pers KPPU yang ada di website resmi KPPU yang beralamat di www.kppu.go.id. Oke, kita lihat ada apa lagi seminggu sebelumnya. Sepertinya sudah selesai ya, sobat kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Demikian ya rangkuman berita dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPPU selama sepekan sebelumnya. Dan seperti yang kita ketahui ya sobat kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, bahwa hari ini atau bulan-bulan ini seperti yang kita sampaikan adalah edisi spesial Pod Country memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju. Dan Pod Country juga mempunyai program-program spesial, acara-acara yang khusus seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan sesi wawancara dengan Ketua KPPU Bapak Kurniato H yang mengusung tema Merdeka dalam Berusaha. Dan di dalam video tersebut kami juga memberikan program yang cukup menarik ya, memberikan hadiah souvenir berupa tumbler Pod Country kepada 5 komentar terbaik yang diumumkan tanggal 19 Agustus tahun 2020 kemarin ya. Ada 5 dan kami sudah tetapkan siapa pemenangnya. Dan untuk itu KPPU atau Pod Country mengucapkan selamat kepada para pemenang yang memberikan komentar terbaiknya. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh sobat kompetisi pemirsa Pod Country atas atensi, perhatian dan juga dukungannya pada Pod Country.
Tak lupa juga Pod Country mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah yang jatuh pada hari ini, tepat pada hari Kamis tanggal 20 tahun 2020. Semoga di tahun baru ini wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia dapat segera berakhir dan kita tetap diberikan kesehatan dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian Sobat Kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, edisi pembacaan program berita dan atau kegiatan KPPU selama sepekan sebelumnya. Terima kasih atas atensi, perhatian dan juga dukungan Sobat Kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!